Pengukuhan sejumlah kader sebagai pengurus partai, gitu kan. Menurut saya ini momentum yang tepat, sekalipun sedikit agak terlambat kalau dihubungkan dengan proses pencalonan wali kota di Surabaya. Betapapun pencalonan wali kota itu sebuah peristiwa politik, di dalamnya ada proses politik yang mestinya butuh persiapan agak panjang. Tapi sebagai kader Golkar yang agak tahu persis bagaimana institusi partai ini, saya melihat kesiapan anak-anak muda untuk menyongsong proses pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan wali kota di Surabaya ini. Saya kok yakin mereka siap. Mereka siap. Ada beda antara Golkar dan Partai Golkar. Ini sekarang dia harus menyesuaikan dengan instrumen hasil perubahan tidak sebagaimana di zaman partai, zaman saat saya. Kalau dulu kan Golkar itu kesatuan organisasi politik yang bukan partai. Dia hadir untuk menampung kelompok profesi, sehingga di dalam Golkar ketika itu dipisahkan secara tegas, ada karakter des atau kader penggerak teritori dan kader fungsional. Nah, hari ini menurut saya desain pengelompokan kader teritori dan kader fungsional itu masih tepat atau masih layak pakai, layak digunakan untuk memperebut prestasi politik dalam pemilihan kepala daerah. Nah, tinggal sekarang dipisahkan atau dimobilisir mana kader yang bertitik tolak pada teritori kewilayahan, itu kader teritori desa itu, kalau dulu sebutannya karakter des itu, lah mana kader fungsional. Kader fungsional ada kader yang pengelompokannya didasarkan pada profesi dan fungsinya. Mungkin kayak negeri, mungkin dosen, mungkin apa karena profesinya. Nah itu yang digerakkan secara maksimal menurut saya. Kalau itu bisa digunakan secara maksimal, mencapai tahapan itu saya yakin besar menangnya pilihan Golkar untuk wali kota Mahfud Arifin CS ini, atau Mahfud Arifin dan pasangannya, itu harus punya makna, harus punya arti. Makin besarnya partai itu di sini, ya harus punya dampak itu. Mahfud Arifin harus menang, tapi menangnya Mahfud Arifin harus makin besarkan partai Golkar di Surabaya. Kalau cuma 8 menurut saya belum, paling enggak 10 kursi yang dia harus raih. Kalau dia bisa memenangkan Mahfud, dia harus bisa meraih 10 kursi di DPRD. Gitu, kalau mau digarap dengan sungguh-sungguh melalui metode penggalangan pada karakter des maupun kader fungsionalnya. Ya itu. Harapannya apa Pak untuk Kenapa? harapannya untuk pemenangan Golkar terhadap Pak Mahfud Arifin? Ya, Mahfud Arifin kita lihat ini relatif profesional dan punya pengalaman untuk melanjutkan apa yang sudah ada di Surabaya ini. Kita kan tidak bisa mengingkari betapapun Risma itu punya prestasi pembangunan cukup di Surabaya. Ini harus minimal dipertahankan. Syukur kalau bisa ditingkatkan. Dan saya kira Mahfud Arifin maupun pasangan wakilnya bisa menjawab pertanyaan itu dengan backup partai politik yang bisa bekerja sama. Menurut saya kebesaran partai pendukung Risma itu cantik sebetulnya, tapi kalau mau dimodel-model begitu untuk kepentingan kota Surabaya menurut saya agak sulit. Karena Surabaya ini milik warga kota. Ya, harus melebar partisipasinya dari banyak sumber, banyak teman. Nah, Mahfud Arifin sama siapa pasangannya? Mujiaman mampu menggalang partisipasi itu. Sehingga keberhasilan Mahfud Arifin meneruskan apa yang sudah dicapai Risma itu nanti buahnya juga untuk kepentingan masyarakat Surabaya yang dicerminkan dari gabungan sekian banyak partai politik itu. Menurut jabatan Bapak sekarang apa? Saya di kampus. Ya kalau jangan 51 lah. Ya paling enggak 55 lah. 55% saya kira cukup bagus untuk Pak Mahfud. Bisa memenuhi target itu Pak? Ya tadi, kuncinya tadi itu. Kalau saya punya keyakinan modal potensi Golkar
yang punya keterampilan khusus, punya kemampuan khusus mengelola kadar atas dasar teritori dan atas dasar fungsionalnya itu, karakter des dan karakter fungsional itu harus ditajamkan. Bergeraklah atas dasar teritorinya. Satu. Yang kedua, bergeraklah atas dasar profesi dan fungsinya. Kalau itu bergerak dimaksimalkan, insya Allah kecapai. Baik, terima kasih Bapak. Oke, gitu ya.